trading sendiri juga, nggak ini saya jarang ini juga gitu. Ya jadi kayak biasa saya bilang ke teman-teman trader dan investor ya, kalau trader itu kan memang fokusnya pada harga, mendapatkan keuntungan dari capital gain. Nah jadi untuk dividen itu sifatnya bonus aja, kita jangan ngejar dividen untuk trader. Sedangkan kalau untuk investor bisa fokus ke dividen, contohnya UNPR itu Unilever itu memang dia secara historical dividen yieldnya lumayan gede. Nah itu bisa fokus di situ, fundamentally oke. Maka harga saham jadi bonus aja gitu. Kalau Cici sendiri sekarang lebih suka untuk trading blue chip atau trading second liner nggak? Tuh ada pertanyaan bagus sih dari Vincent, ntar kita bahas ya. Ntar. Kebaca ya pertanyaannya ya? Ya sekarang pokoknya ya karena pasarnya bergerak cepat sekali ya, kita juga mau nggak mau mesti ngikutin kalau pasarnya kayak begini, swingnya cepet, asiknya juga banyak kan, masih net sell terus. Ya kita mesti ngikutin juga sih, kalau misalnya udah untung juga kita mesti ambil, atau kalau merah, kalau aku suka beli barang lagi turun. Kalau merah turun banyak gitu, auto reject bawah, aku lihat nih kalau memang ada story, contoh kayak BTPS itu kemarin 5 hari auto reject bawah itu kan aku udah beli kan, karena aku pikir gini, ini barang ya memang secara valuasi emang premium lah ya, tapi kan ya dia memang kinerjanya cukup bagus, terus masih ada story dividen, jangan kita ambil aja, memang udah turun 5 hari, nah pada hari itu juga naik. Nah ini juga market juga sama, karena marketnya kayak sekarang bakalan naik turunnya kencang, banyak bad news dan good news. Kita juga nggak boleh takut kalau good news, bukan berarti kita nggak ada peluang. Aku bilang sih, mau market bagus, market jelek, setiap hari itu selalu ada story. Nah story itu kita akan dapat dari mana ya? Kita mesti rajin baca. Makanya kadang aku suka kirim berita itu yang aku baca nih, kayaknya hari ini menarik. Contoh hari Kamis sampai Jumat deh, aku udah cerita story potongan koran itu tentang industrial land. Ternyata hari itu SSI naik kencang kan. Jadi semua saham itu nggak market bullish bearish tuh peluang tetap ada. Makanya nggak usah bukan berarti bearish terus kita kabur menghindar dari market. Aku setuju banget. Peluang tuh ada. Jadi kalau Cici bilang market bullish bearish peluang ada, asalkan jangan sideways aja deh. Kalau sideways tuh IHSG sideways biasa ada peluang second liner. Nah tapi kalau IHSG dan second liner sideways, terpaksa kita harus trading cepat atau nggak trading sama sekali ya. Kalau misalkan mau trading cepat harus siap profit taking cepat, dan juga cut loss-nya juga harus diikutin, jangan nggak ikut, karena saat ini kondisi naik itu cuman short term aja, sedangkan big trend-nya masih turun gitu. Ini ada pertanyaan dikit nih Ci. Ada pertanyaan dikit untuk hari Senin sih saya ngelihat kan Dow Jones positif ya, tapi saya sendiri melihat saham-saham perbankan big caps kayak BCA, BRI itu masih bisa turun, sedangkan big caps untuk BCA, BRI itu kan ukurannya gede, dia bisa istilahnya menggerakkan IHSG ini. Jadi besok Senin kalau saya lihat sih masih berpotensi untuk turun, tapi sekali lagi nih, meskipun turun, kalau buat trading tuh selalu ada aja gitu ya, ada aja gitu. Kalau misalnya kayak tadi Ellen nanya, aku belum sempet jawab sih, pilihannya apa, big cap apa small cap? Aku nggak tentu, lihat momentum. Kalau memang momentumnya big cap dihajarinnya turunnya bawah banget, terus kayaknya ada peluang karena itu terlalu oversold, itu kan ada technical rebound. Nah kita bisa main blue chip, tapi ternyata blue chipnya misal udah naik kayak kemarin, gengnya udah pada naik, ya kita cari second liner lah yang ada story, misalnya kayak ayam kemarin karena mau lebaran, atau misalnya kayak berita kayak komoditi misalnya kayak oilnya naik, Ellen suka sama Elsa, Meto itu kan rebound juga, jadi sangat dinamis sih untuk saat ini. Iya. Oke, Ci, tadi ada pertanyaan tuh Ci dari Vincent, siapa tuh tadi, Vincent atau Winston? Pertanyaan bagus banget. Jadi bukan cuma sekedar nanya saham aja, dia nanya masa tersulitnya Cici gitu loh. Jadi bukan nasabah lagi, masa tersulitnya Cirita selama berprofesi jadi pialang gitu. Terus kan ya gimana mengatasi itu naik turunnya itu?
Ya masa tersulit biasa pasti pas krisis lah ya, karena krisis itu kan semua pasti IDR kayak currency kita akan tertekan, terus kita punya secara Kalau buat Cici data-data personal nih? ekonomi semuanya kurang bagus, market saham juga pada turun, itu pasti posisi paling sulit di sana. Kalau misalnya ditanya rugi, pasti ada rugi, tapi gimana kita ngebalikin rugi itu pelan-pelan jadi ngebalikin minusnya itu. Jadi kalau di bank nggak ada itu, orang bilang kalau trading untung mulu, ya nggak bener lah, pasti itu pasti ada ruginya. Jadi masa tersulit itu pasti pas saat krisis. Tapi krisis itu juga dulu tahun berapa ya, dulu kan pernah ngirim huruf Chinese yang krisis itu, Kaizen. artinya ada peluang. Itu benar. Iya. Benar. Jadi kayak gini krisis ini kan boleh dibilang nih kita udah masuk krisis secara nggak langsung. Krisis adalah opportunity buat yang punya duit, masih punya cash, dan yang mau beradaptasi. Iya, benar. Dan ini momentum boleh dibilang tuh cuma 10 tahun sekali loh, barang dapat diskon. Perkiraan kita dulu itu 2018 bakalan ada big crisis. Sama itu sih. Ternyata 2018 kita lewatin dengan cuman turun 17% ya. Iya, turun tapi yang nggak sampai yang Benar-benar ingat banget tuh. IHSG jadi turun IHSG itu waktu itu turun 17% doang. Aku udah siapin uang buat wah siap-siap nih. Ternyata nggak sampai sedalam itu gitu. Dan 2018 pun masih ada beberapa saham second liner, saham yang menjadi top gainer aku gitu. Jadi kayak INKP, TKIM, sampai ingat sekarang Hoki, terus kemudian waktu itu kalau nggak salah Cleo juga deh, Wood, ya. Jadi ada 5 atau 6 saham termasuk Era itu jadi bisa untung sampai di atas 50%, ada yang sampai 100% gitu, gitu ya. 2018 masih oke sih sebenarnya. Nah kan 2019 kita udah lupa kan, pikir aman. Nah baru di akhir 2018 ada beberapa kasus di perduniaan IDX ya, 2019 akhir. Nah itu mulai bergejolak kan, cuman kan masih ya udahlah kayaknya nggak apa-apa. 2020 di luar dugaan dengan adanya COVID ini turunnya sampai auto reject berhari-hari. Nah itu baru kita boleh bilang secara unofficial ya, karena IDR kita juga udah hit low kan. Jadi aku bilang sih justru kalau market kayak gini nih peluang untuk kalau mau cari jackpot ini sebenarnya market yang kayak gini nih. Mungkin kalau misalnya ada koreksi dalam lagi buat investor yang jangka panjang, yang penting cari fundamentalnya bagus, dan utangnya itu penting ya. Utangnya itu nggak boleh yang utangnya terlalu banyak dan sahamnya liquid, udah beli debt equity ratio-nya ya. Kayak dulu tahun 98 itu ada klien beli UT itu kalau nggak salah dia beli 25 perak, itu tahun 97-98 loh, waktu krisis itu. Pas tahun 2000 market udah booming, udah mulai bagus dari recovery, UT-nya tuh 4.000 loh. Jadi ini kalau misalnya mau cari peluang ya sekarang ini sih. Benar. Cuman ya asal jangan dilihatin terus ntar besok terus sama tips lagi belinya jangan langsung punya duit misalnya 10 juta langsung digabungin semua ya Ci ya, beli nyicil. Oke, aku jawab. Iya karena kita nggak tahu kalau kayak gitu kan. Aku coba jawab beberapa pertanyaan nih. Tadi ada yang nanya nih, banyak banget yang penasaran di saham-saham sektor kesehatan gitu. Jadi ini ada saham KF, Kimia Farma. Nah kalau saham ini nih, aku tuh lebih senang saham ini buat trading gitu. Jadi udah beberapa kali trading saham ini. Terus sekarang dia lagi konsolidasi. Jadi akan bagus banget nih si KF kalau dia naik di atas 14.55. Cuman hati-hati ya sekarang kalau trading breakout, marketnya lagi kayak gini tuh lagi agak-agak riskan gitu. Terus kemudian ini yang KLBS ini, bener, ini lebih cocok buat investasi. Kalau yang KB Pharma ini ya dia punya fundamental bagus banget gitu. Oke. Iya, jadi teman-teman tadi ada yang nanya nih, aku mau kasih lihat dikit lagi nih. Ini tadi saya ada bahas juga di seminar online. Buat member bisa lihat di rekamannya ya. Sedangkan kalau non-member ya ikut yang minggu depan aja. Tadi aku ada bahas ini dia turun banget kan. Kan di sini ada akumulasi dikit, big money ngumpulin karena dia udah discounted gitu. Tapi kalau lihat di sini, ini peluang untuk turun lagi sampai ke arah
22.000 bisa. Jadi bener banget kayak yang Cik Rita bilang tadi, ini jadi kesempatan kedua buat kita masuk lagi gitu. Kapan lagi sih dapat BCA tuh 22.000, tertingginya berapa dulu BCA sampai 34.000 gitu. Terus lagi nih jadi kalau aku lihat yang mau terkoreksi lebih ke arah saham perbankan sih ya. Ini trennya ya ini bearish banget nih. Perbankan ini kalau misalkan BRI itu mau ngambil, aku gedein dulu ya. BRI ini bisa ambil sekitar area ini 24 sampai 26-an kalau mau invest tuh sekarang udah boleh masuk lagi ya. Sekarang kalau aku bilang sih invest masuk jangan lebih dari 15%, sisain 85% karena kalau misal jatuh lagi masih ada duit gitu. Nah ini kalau misalkan teman-teman mau trading juga bisa nungguin di area 24 ini ya, untuk trading maupun untuk invest. Kalau invest bisa sampai ke 26, 26.50 bisa juga gitu. Perbankan yang lainnya gitu. Jadi perbankan kalau aku lihat masih akan potensi turun. Kenapa? Karena resiko NPL naik juga gitu, tingkat kredit macetnya. Jadi ya teman-teman kalau misalkan nampung di bawah di area support yang tadi saya kasih lihat untuk perbankan itu harus siap. Yang nomor satu jangan cuma siap profitnya, tapi siapin untuk kalau aku stop loss di area ini rugi sekian rela nggak gitu. Jangan sampai di awal wah maunya untung-untung doang, nggak siap untuk stop loss gitu, nggak rela untuk ini gitu. Mesti ngitung risk and reward ya kalau kita bilang ya. Jadi kita risk dia di berapa, reward kita dapat berapa. Aku mau bahas jadi yang lain juga nih. Cici ini kan perempuan ya, jadi aku sempat ngobrol-ngobrol juga di luar urusan kerjaan gitu ya. Nah, aku ngelihat Cici ini sebagai seorang wanita karir, tapi juga seorang istri dan seorang ibu yang sangat baik banget gitu. Jadi ketika chattingan sama saya tuh, WA-an, Cici aku lagi masak, bangun pagi-pagi lagi masakin buat suamiku, buat anakku gitu. Gimana sih caranya ngatur waktu kalau nggak lagi WFH loh gitu. Caranya ngatur konsentrasi, ngatur waktu, kayak gitu gimana? Ya paling kalau misalnya udah pulang kerja sih baru. Kalau biasa aku masaknya pulang kerja kan sore udah buat makan malam sekaligus itu aku siapin buat besok, jadi mereka tinggal angetin aja. Soalnya siangnya kan aku kerja jadi nggak bisa. Anak-anak udah gede-gede dong ya. Dulu waktu pertama Cici kerja tahun 97-98 tuh anak umur berapa Ci? Itu masih kecil tapi itu ada mama saya. Ada dibantu ya? Iya, jadi untung nih selalu ada mama yang selalu support saya juga. Jadi itu deh yang bikin saya bisa istilahnya bisa perform, salah satunya juga karena ada mama yang selalu menarik banget. Oke, sekali lagi teman-teman yang mau trading saham bareng Cirita ini rajin banget tiap hari bagiin berita saham gitu. Memang ada perbedaan dengan saya lebih fokus ke chartnya. Cici ini lebih ahli memilah-milah berita mana yang penting, mana yang nggak penting gitu. Jadi kalau saya lebih ke arah chart and money management gitu. Nah, selain teman-teman bisa belajar bareng di IM Trade, teman-teman juga bisa tuh sama Cirita trading langsung sama Cirita, bisa buka account sama Cirita dan tiap hari tuh bakalan di maintain terus sama Cirita. Ya, jadi ini di sini di URL nih ellendesmay.com/maybankrita, langsung masukin aja data ke situ. Bisa nanti hari Senin akan di follow up sama Cirita dan juga bisa dapat seminar online gratis buat besok hari Sabtu. Jadi tadi pagi tuh kita ada seminar online nih ngebahas tentang strategi trading dan investasi gitu. Nah, kali ini traktiran seminar online buat minggu depan ini ditraktir sama Cirita, dibeliin tiketnya sama Cirita nih. 150.000. Ya, 150.000 per orang ini dibeliin sama Cirita nih tiket Anda nih gitu. Jadi thank you sama Cirita, bukan sama saya. Oke. Aduh, banyak nih teman-teman belum sempet saya panggil, saya hello. Disapa dulu deh, sapa dulu Ci, temennya siapa aja. Mau nyapa temen dulu, sapa dulu. Ada Pak Direktur tadi Bu. Ada. Ya kalau yang lain teknisnya nanti ya, yang nanya-nanya soal teknis nanti bisa langsung. Teman-teman yang udah online, makasih supportnya selama ini juga. Cirita, ini ada ini nih. Bulan Mei, ya apa? Ellen bisa lihat gak ID rebalancing MSCI? Iya. Kita tanggal 12 Mei. 12 Mei ya. 12 Mei itu ada MSCI rebalancing. Untuk saat itu ada beberapa rumor yang berkembang nih. Rumor yang terakhir yang aku dengar tuh
satu saham banking, satu saham mining, dan satu pulp and paper. Ya, tapi itu masih disclaimer-nya baru. Dan potensi untuk masuk adalah 2 saham andalan kita yang defensif tadi, yaitu saham-saham Menara. Dua-duanya itu bagus, tapi dari 2 itu ada satu yang secara fundamentally itu lebih sehat ya. Dan menurut tulisan salah satu broker asing di report yang terakhir itu, kemungkinan saham yang menurut mereka punya rekomendasi adalah Tower dan Tepi, karena memang saham Menara itu kan cuma 2. Tapi kalau menurut salah satu broker asing yang masuk itu adalah Tower, karena kemungkinan secara market cap juga udah makin besar dan activity-nya juga bagus dan fundamentalnya juga bagus. Jadi ya itu ada beberapa saham yang harus kita perhatikan untuk sekitar bulan Mei nanti bakalan ada rebalancing. Jadi kalau kita tadi lagi ngomongin apa sih? Kita lagi ngomongin tentang MSCI. MSCI itu Morgan Stanley Index ya. Jadi indeks MSCI Indonesia ya, tentu saja yang diobrolin ya. Saham-saham apa aja sih yang menarik buat MSCI yang dikoleksi sama mereka masuk ke MSCI Index ini, dampaknya apa? Kalau ada saham yang ditambahkan masuk di dalam MSCI itu, ketika mereka melakukan rebalancing itu terjadi perubahan portofolio gitu. Jadi kalau mereka ada nambah saham apa atau ngebuang saham apa, ngejual saham apa, itu bakalan ngaruh banget ke pergerakan harga saham tersebut. Kenapa? Karena dianggap sebagai satu patokan. MSCI ini salah satu benchmark gitu. Jadi banyak institusi, banyak uang besar, banyak perusahaan-perusahaan besar, ya mereka masuk pada saham-saham yang ditambahkan dan keluar pada saham-saham yang dijual. Kira-kira kayak gitu ya, Ci ya. Jadi ini kalau teman-teman mau tawar-tawaran lah pokoknya, company yang potensi banget. Terus aku pernah dengar rumor, tapi itu aku nggak yakin sih, karena terakhir ini dekat-dekat ini belum ada salah satu broker asing pun yang nulis katanya yang gold related kayak MDKA potensi, tapi ya sampai saat ini yang dengar cuma Tepi sama Tower itu yang potensi masuk sih. Nah ini ada BCA, BRI, terus kemudian Telkom, BMRI, Unilever, Barito, Charon. Iya, ini 10 aja yang terbesar gitu. Jadi untuk yang lain yang kecil-kecil nggak ditampilkan di sini. Mau lihat semuanya, ini tadi ada top 10, ada all. Ya ini kalau mau lihat yang semuanya ini semua saham yang dipegang oleh ini masuk ke MSCI, indeks MSCI ini ada 87 gitu. Iya. Nah itu BCA itu the biggest market cap kan di MSCI tadi. Jadi kalau misalnya asing masuk juga akan masuk ke nomor 1 BCA, BRI, Telkom, dan next yang Bank Mandiri, Unilever, terus ya. Astra, Barito masuk juga nih. Terus kemudian Cepin, BBNI, Indofood, ya itulah kalau teman-teman mau investasi jangka panjang ya sebenarnya simpelnya yang ngikutin ini aja, ngikutin kemana arah uang besar bergerak gitu ya. Belibet nih ngomongnya. Ya itu aja sih teman-teman, semuanya buat hari Minggu siang ini nemenin, ini udah bukan WFH ya, weekend at home. Dan cerita ini karena tiap hari WFH jadi saya rasa tiap hari weekend. Iya, jadi lucu nih di grup saya, grup kerja kantor gitu, sekarang kan absensinya pakai WhatsApp gitu ya. Tanggal merah pun mereka nggak sadar tanggal merah mereka absen juga hadir gitu. Cerita itu. Ada tips nggak nih, Ci? Jadi untuk teman-teman investor yang masih baru, teman-teman trader pemula, terus kayak yang baru mau mulai lah gitu, mungkin mereka lagi WFH, gabut, terus daripada gabut nggak jelas mau investasi saham nih dapat penghasilan tambahan. Nah, pesan cerita apa nih? Nah itu pokoknya kalau lagi turun-turun nggak usah takut untuk masuk, yang penting fundamental bagus. Saham itu misalnya ada story itu lebih bagus lagi. Contoh misalnya kayak saham yang lagi turun, contoh deh yang paling dekat yang kemarin itu kayak BTPS itu turunnya 5 hari, tapi kita nggak usah, dan kalau bisa sih jangan hari pertama baru beli ya, biasa kan masih
koreksi udah mulai banyak, secara fundamental udah masih bagus, story ada, jangan takut untuk masuk. Jangan takut untuk kabur, tutup monitor, terus nggak mau lihat, jangan, hilang ntar peluang. Iya, jadi kalau Karena saya setiap hari itu ada aja. kalau aku boleh nambahin dikit nih ya, mungkin turun-turun tapi nunggu udah ada tanda reversal gitu. Jadi kalau biasanya Benar, kondisi mau lebih confirm. benar, kondisi market normal tuh kalau saya pribadi suka beli breakout gitu. Tapi kondisi sekarang mau buy on weakness mantul, mau breakout tak hajar semuanya lah. Kenapa? Karena peluang dikit, maksudnya peluang bukan peluang dikit. Peluangnya tuh profitnya berapa persen keluar, bukan kayak yang kondisi normal bisa nge-hold lamaan gitu. Itu untuk tradingnya. Sedangkan untuk investasi, sekali lagi teman-teman, ini adalah peluang bagus untuk dapetin saham-saham yang berfundamental bagus dan juga discounted kayak tadi yang udah dibilang ya, ada BCA, BRI, Telkom, Bank Mandiri, Unilever, Astra, terus kemudian Cepin. Dan mungkin tadi teman-teman udah ada yang ikut seminar online, saya udah bahas very profound banget. Nah, itu tadi tips trading dari saya dan juga dari Cirita gitu. Ada pesan terakhir Ci sebelum kita akhirin live siang hari ini? Aku mau tambahan ya, market Indo ini sangat dinamis dan selalu berubah. Jadi ada satu tahun di mana kita harus beli pas confirmation, pas breakout. Itu ada 1 tahun yang semua saham itu kayak begitu. Tapi ada tahun lain yang pas breakout itu malah harus di avoid karena dipakai sama beberapa big player untuk sell, dan market itu akan selalu berubah. Jadi nggak boleh ngikut dengan pola yang sama. Kayak dulu kita belinya pas begini, nggak boleh, kita mesti ngikutin market aja, dance with the market. Selalu rajin baca. Betul, jadi jangan maksain market ikutin apa yang kita mau. Contoh, saya sukanya trading breakout kok, jadi harus breakout. Enggak, jadi kita harus menyesuaikan. Setiap strategi itu bagus asalkan sesuai dengan timingnya. Dan pesan saya yang terakhir adalah teman-teman, beli saham pakai duit nganggur, jangan pakai duit dapur. Oke. Benar. Teman-teman yang mau belajar seminar online gratis besok hari Sabtu, hari ini traktirannya dikasih oleh Cirita. Saya akan ngajarin teman-teman juga untuk trading dan investasi saham. Saya akan sharing update market semuanya hari Sabtu nanti jam 9 pagi. Hari ini tadi ada jam 9 pagi. Kalau udah member bisa ngelihat rekamannya sampai hari Selasa, member Mtrade. Kalau belum member ya langsung daftar di website saya. Betul ya, langsung ke website saya ellendesme.com/emtrade. Nah, sedangkan kalau teman-teman mau ikut seminar online gratis dan mau buka account sama Cirita, benefitnya banyak karena Cirita ini rajin banget dan pokoknya care banget, nice banget, orangnya friendly, saya suka banget lah pokoknya. Ku panggil Cici Barbie gitu. Jadi langsung aja daftarnya di ellendesme.com/maybangrita. Jadi kalau Cirita nggak benar-benar yang bagus gitu, saya juga nggak bakalan ajak Cirita live yuk gitu. Kita kasih inspirasi buat trader dan investor. Itu aja dari saya. Ya, thank you Soalnya, thank you waktunya ya Cirita ya. Gangguin weekendnya nih. Enggak. Thank you. Oke, thank you semuanya. Stay safe semua, jangan lupa tetap pakai masker dan di rumah terus. Oke, we help people to make money and change lives better. Salam profit.